Guys, salam teknisi pemula. Menurut gua, alat servis itu nggak perlu mahal-mahal. Cukup kalian membeli alat servis seadanya untuk kalian para pemula seperti gua yang pemula dan sedang belajar juga dari sebuah teknisi-teknisi besar dari grup dan lainnya pun juga. Dan di sini gua mau share ke kalian semua untuk alat servis sederhana dan juga pemula yang harus kalian miliki jika kalian ingin terjun ke dunia servis HP. Ini meja servis gua sangat terbuka sekali dari konsumen, cuman jaraknya agak lumayan jauh ya. Dan ini adalah alat untuk teknisi pemula yang harus kalian miliki. Kalian nggak perlu memiliki alat-alat seperti yang pemula itu Microsoft. Dan gua pun juga belum memiliki Microsoft. Ada juga yang ini kecil kayak gini, ya gunanya nggak terlalu guna-guna banget ya. Jadi yang pertama di sini kalian tentunya kalian tahu harus memiliki solder. Solder ini gua beli harganya 120.000 kalau nggak salah. Ini mereknya Edgerland. Nih, ini bisa diatur untuk suhunya. Kalian bisa atur sendiri ya. Dan ini kuat banget. Udah 1 tahunan lebih. Alhamdulillah. Dan alat lainnya udah pasti kalian tahu lah ya. Kalian harus memiliki obeng. Obeng means obeng iPhone yang tipe bintang, yang tipe Y 0,6, 0,8. Dan obeng-obeng yang lainnya juga harus kalian miliki. Seperti obeng universal pun juga harus kalian miliki. Nah di sini kalian harus memiliki yang kedua alat yang wajib itu adalah multitester ataupun apometer. Ini bisa kalian gunakan untuk mengecek kerusakan apakah ada yang konslet atau tidak, untuk mengecek voltase dari sebuah baterai ataupun jalur dari tegangan yang dihasilkan oleh tegangan. Dan wajib juga sih kalian memiliki yang seperti ini. Jadi dia itu bisa menganalisa berapa ampere yang dihasilkan oleh si HP ketika melakukan pengecasan. Jadi berapa potsi yang dihasilkan dan apakah HP itu normal atau tidak. Dan alat ini pun juga bisa kalian mengeceknya juga ketika ada permasalahan kasus. Misalkan di sini muncul 0,55 ampere. Itu ada juga kasus yang hanya terdeteksi ketika di komputer itu MTK ataupun Qualcomm. Dan itu penyebabnya adalah IC eMMC-nya. Dan ini bisa kalian analisa ya, karena ada USB arus ampernya di bagian sini dan juga voltasenya. Lanjut di sini kalian harus memiliki ini. Ini harganya ya 25 ribuan kalau nggak salah. Dari sepanjang gua buka 4 tahun, gua belum pernah ganti sama sekali. Wow. Ini masih alat-alat pemula. Ini harganya tadi itu 200 ribuan. Ini harganya kalau gua beli itu 120 kalau nggak salah. Ada juga yang 80 ribu yang seperti ini. Jadi kalian boleh sih pilih yang mana aja ya. Dan yang lainnya ini lem LCD, kalian pasti udah tahu gua menggunakan lem LCD 7000. Jadi kalian harus membeli alat yang kecil aja terlebih dahulu. Ini ada plug yang gua gunakan, ini plug lumayan ya, ada harganya 20.000 rupiah. Kalau plug yang biasa ini gua masukin ke sini, ini harganya 2 ribuan aja, tapi jarang gua gunakan karena lebih optimal menggunakan yang satu ini. Dan alat-alat lainnya seperti lampu dan lainnya ini yang harus kalian miliki juga, ada lakban double tip, ada cutter, ada juga di sini ada tang, ada gunting dan lainnya. Untuk komputer di sini gua menggunakan komputer yang rakitan, gua beli di online. Itu harganya 3 juta. Ini menggunakan Windows 10 yang Ultimate ataupun yang Pro juga bisa. Ini untuk Windows 7 jarang gua gunakan untuk di Windows 7 ini. Ini ada CPU-nya di bagian bawah. Jadi komplit ya. Untuk Windows 7 dan Windows 10 semuanya ready. Tapi untuk zaman HP sekarang itu Windows 7 kurang begitu digunakan. Nah, alat yang seharusnya teknisi pemula kalian beli, ini ada hot air gun. Hot air gun ini fungsinya yaitu untuk membuka backuper. Ketika kalian ingin buka backuper HP, itu kalian usahakan menggunakan hot air gun, jangan menggunakan blower. Ini harganya 40 ribuan. Nih. Ini harganya 40 ribuan, nggak terlalu panas tapi lumayan panas kalau kena tangan. Ini nggak mengeluarkan api, mengeluarkan angin panas aja. Ini ada blower ini lumayan awet, udah 1 tahunan berada di sini. Setelah kemarin gua ganti dari blower Quix 850 yang analog.
dan upgrade ke yang versi yang standar juga 858 digital. Harganya kalau nggak salah 400 ribuan. Ini udah 1 tahun ada di sini. Untuk separator di sini nggak terlalu berguna sih. Ini gua kendalin aja, gua memiliki vakum separator mekanik ya untuk membeset LCD, memisahkan LCD dan juga touchscreen ataupun memanasi LCD agar mudah terlepas. Bagian sini ya. Harganya dulu itu ya, ini dulu gua beli 1 juta ya, tapi sekarang udah turun, ada yang 600 dan ada juga yang 400-an. Dan power supply tentunya wajib kalian miliki ya. Ini power supply, ini menurut gua rekomendasi sih power supply Quix lagi. Power supply Sansin P1505TD, ini rekomendasi sih. Menurut gua pribadi ini rekomendasi power supply yang wajib kalian miliki, yaitu power supply ini. Irit sih menurut gua, jadi awet juga, dan atap loteknya juga dia itu bisa diatur ya dari 0 sampai 5. Jadi kalau ini mentok, ini nggak bakal mematikan HP. Ini udah mentok tuh, puter-puter juga udah mentok. Kalau ini 0 sampai 15 watt, gue style di 12 watt untuk kejut tegangan baterai. Nah, jadi yang wajib kalian miliki itu adalah yang pertama beli power supply, harganya 750 ribuan. Yang kedua adalah blower, hot air gun untuk membuka backup bagian belakang, dan tentunya membeli ini pun juga ya kurang terlalu penting, tapi menurut gua penting juga. Membeli ini apometer dan ada alat cairan thinner juga, kalian pasti paham, LCD, ada solder, ada lampu-lampu dan juga obeng-obeng yang harus kalian beli ya. Jadi nggak terlalu memaksakan untuk teknisi pemula memulai sebuah usaha baru. Yang penting kalian jangan terlalu memiliki ataupun memaksakan semuanya dengan hutang-hutang. Nantinya bakalan ribet juga. Kayak gua, kualitas kurang berkembang, terlalu mementingkan gaya, dan terlalu mengikuti nafsu gua, jadinya usaha gua kurang berkembang dan gua pun juga kurang gua upgrade. Jadi tentunya gayanya dibelakangin dulu dan mulai upgrade alat servis handphone. Untuk kalian pemula tetap semangat dan sampai jumpa pada next video berikutnya. Terima kasih.